malam semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita bertemu lagi dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita ya berkaitan dengan pesawat sederhana. Nah, kali ini ya Bapak akan menyajikan ya beberapa materi ya khususnya berkaitan dengan pesawat sederhana. Nanti akan saya tampilkan. Nah, apa sih pesawat sederhana itu? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Jadi sebelumnya kita awali dulu ya bersama-sama ya, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya akan share screen dulu. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang usaha. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana itu ya adalah pengertiannya segala macam alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, apa-apa saja alatnya? Nah, ini ada beberapa jenis nih, sudah saya munculkan di sini. Ada yang disebut sebagai katrol, bidang miring, pengungkit, dan roda berporos. Sebenarnya, dan juga yang lain ya, masih banyak sekali ya. Intinya adalah segala macam alat yang digunakan mempermudah pekerjaan manusia itu dikenal sebagai pesawat sederhana dalam bahasa asing atau dalam bahasa internasionalnya. Ini dikenal dengan simple machine, ya simple machine. Simple machine itu kan ada banyak. Nah, kita coba mulai dari yang pertama dulu lah. Misalnya di sini ada pengungkit, ya pengungkit. Nah, bagaimana pengungkit itu bekerja? Nah, di sini saya sudah melampirkan sebuah tontonan sebagai pancingan. Ayo kita tonton bersama, ya. Ini saya ambil dari tab education. Mari kita screenkan. A famous ancient Greek once said, "Give me a place to stand, and I shall move the earth." But this wasn't some wizard claiming to perform impossible feats. It was the mathematician Archimedes describing the fundamental principle behind the lever. The idea of a person moving such a huge mass on their own might sound like magic, but chances are you've seen it in your everyday life. One of the best examples is something you might recognize from a childhood playground, a teeter-totter or seesaw. Let's say you and a friend decide to hop on. If you both weigh about the same, you can totter back and forth pretty easily. But what happens if your friend weighs more? Suddenly, you're stuck up in the air. Fortunately, you probably know what to do. Just move back on the seesaw, and down you go. This may seem simple and intuitive, but what you're actually doing is using a lever to lift a weight that would otherwise be too heavy. This lever is one type of what we call simple machines, basic devices that reduce the amount of energy required for a task by cleverly applying the basic laws of physics. Let's take a look at how it works. Every lever consists of three main components: the effort arm, the resistance arm, and the fulcrum. In this case, your weight is the effort force, while your friend's weight provides the resistance force. What Archimedes learned was that there is an important relationship between the magnitudes of these forces and their distances from the fulcrum. The lever is balanced when the product of the effort force and the length of the effort arm equals the product of the resistance force and the length of the resistance arm. This relies on one of the basic laws of physics, which states that work measured in joules is equal to force applied over a distance. A lever can't reduce the amount of work needed to lift something, but it does give you a trade-off. Increase the distance, and you can apply less force.
Rather than trying to lift an object directly, the lever makes the job easier by dispersing its weight across the entire length of the effort and resistance arms. So if your friend weighs twice as much as you need to sit twice as far from the center as him in order to lift him. By the same token, his little sister, whose weight is only a quarter of yours, could lift you by sitting 4 times as far as you. Seesaws may be fun, but the implications and possible uses of levers get much more impressive than that. With a big enough lever, you can lift some pretty heavy things. A person weighing 150 pounds, or 68 kilograms, could use a lever just 3.7 meters long to balance a smart car, or a 10-meter lever to lift a 2.5-ton stone block, like the ones used to build the pyramid. If you wanted to lift the Eiffel Tower, your lever would have to be a bit longer, about 40.6 kilometers. And what about Archimedes' famous boast? Sure, it's hypothetically possible. The Earth weighs 6 times 10 to the 24th power. Ya, ini salah satu cuplikannya ya. Saya bantu menjelaskannya mungkin kalau teman-teman agak mengalami kebingungan. Jadi di sini diceritakan tadi bagaimana pengungkit itu bekerja. Jadi pengungkit itu dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat ya benda-benda yang memiliki massa yang jauh lebih besar. Nah, itu salah satu tugas atau fungsi dari pengungkit. Nah, bahkan di sini digambarkan seolah-olah kita bisa mengangkat bumi itu sendiri gitu ya. Kalau saja kita memiliki posisi yang tepat terhadap bumi itu. Nah, massa kita yang kecil itu bisa mengangkat bumi karena bantuan pengungkit katanya. Nah, ini fungsinya pengungkit ya tadi ya, atau tuas itu ada banyak jenisnya. Di sini nanti teman-teman bisa mencari yang lebih dari ini. Ada banyak sekali contohnya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengangkat kalau di orang-orang zaman dahulu itu bahkan bisa mengangkat menara, gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja ke bagian berikutnya, yaitu kita bicara tentang katrol ya. Katrol. Nah, setelah pengungkit, bentuk berikutnya adalah katrol. Katrol itu apa? Nah, ini bentuknya seperti ini, katrol. Ya, katrol itu ya seperti roda di mana tempat kita mengaitkan tali. Nah, di mana tali itu bisa kita letakkan beban. Nah, kadang beban itu kan berat nih. Nah, dengan bantuan katrol dia bisa menjadi lebih ringan. Ya, misalnya pada gambar yang saya tunjukkan nih, yang kedua nih. Nah, teman-teman bisa lihat pertama-tama dia tergantung ya. Nah, ini massanya atau beratnya itu FB. Nah, FB ini dibuat jadi setengahnya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengaitkan salah satu tali di atas sebelum mengenai katrol atau digunakan katrol bebas. Nah, katrolnya ini bebas bergerak. Nanti ada beberapa jenis katrol. Ada yang katrolnya tetap nempel di dinding, ada yang katrolnya bebas. Ada juga yang perpaduan keduanya. Katrol yang menempel di dinding atau bebas bergabung dengan katrol yang menempel atau katrol yang statis atau diam. Nah, ini keuntungannya dia bisa dihitung dari banyaknya ya tali yang menumpu beban. Nah, kalau di sini ini satu yang menumpu, sedangkan yang satu hanya meneruskan. Jadi ada satu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, keuntungan mekanis itu digambarkan seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini ya merupakan bidang datar yang diletakkan pada posisi miring membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, contoh penerapannya yaitu pada tangga, skrup dan pisau. Atau biasanya dalam mengangkat barang nih paling sering. Angkat barang supaya lebih ringan, tidak perlu diangkat langsung ke atas. Bisa diletakkan di bidang miring lalu disorong menyamping. Nah, itu ada gunanya. Kita lihat gambarnya biar lebih jelas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, keuntungan mekanisnya itu adalah, nah ini bebannya berapa berbanding dengan gaya kuasanya berapa. Gaya kuasa itu gaya ke sampingnya. Kalau beban itu yang ke bawah. Nah, beban ini setara dengan ketinggiannya, sedangkan kuasanya itu setara dengan bidang miringnya. Maka didapat perbandingan lurusnya sebenarnya. Keuntungan mekanisnya adalah besar berapa sisi miringnya berbanding sisi tegaknya. Itu keuntungan mekanisnya. Ya.
Nah, ini contohnya tadi ya, dengan mekanisme. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah roda berporos. Roda berporos itu apa? Ya, roda berporos itu yang ada porosnya gitu ya. Roda yang ada porosnya. Poros itu pusatnya, roda yang berpusat ya, pusat. Nah, ini ada dua roda kan gitu. Nah, dua roda itu dikaitkan, saling dikaitkan. Ini kalau kita lihat yang besar itu berputar satu kali, maka gearnya atau gigi-giginya ini akan berputar juga ya, putar kembali ke titiknya. Nah, kembali ke titiknya itu sudah mendapatkan berapa kali gitu ya, atau berapa gear gitu ya. Nah, sedangkan di sini jumlah gearnya juga harusnya sama yang dilalui oleh rantai. Maka kalau di sini berputarnya misalnya 100 gear, maka di sini juga harus 100 gear. Nah, tapi kan di sini enggak mungkin sampai 100 misalnya. Ini lebih kecil nih. Jadi dia berputar berkali-kali. Nah, jadi perputaran di sini sekali, ya di yang besar sekali, perputaran yang kecil, nah bisa berkali-kali, bisa tergantung berapa keuntungannya mekanisnya. Kalau dicari perbandingannya ya tinggal dibandingkan saja jari-jari yang besar banding jari-jari yang kecil. Itulah keuntungan mekanisnya. Kalau jari-jari yang besarnya misalnya 10, jari-jari yang kecil misalnya 5, maka 10 dibagi 5, jadi keuntungannya 2 kali lipat. Kalau ini diputar sekali, yang kecil berputar 2 kali lipat. Oke. Nah, itu tadi ya berkaitan tentang pesawat sederhana ya. Nah, sebenarnya ada beberapa latihan soalnya, jadi saya kira kita sampai di sini dulu ya untuk pembahasan tentang materinya.